baja, petrokimia, energi, dan berbagai industri besar tumbuh dan berkembang di kota Cilegon. Ribuan masyarakat menggantungkan harapan hidupnya pada sektor industri yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun, di balik industri tersebut, tidak semua pekerja merasakan kepastian yang sama. Inilah penelitian kami yang berjudul Ekonomi Politik Penanganan Pengangguran Akibat PHK di Kota Cilegon. Untuk memahami persoalan tersebut secara lebih mendalam, kami melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai berbagai pihak yang terlibat langsung dalam isu ketenagakerjaan di Kota Cilegon, mulai dari pemerintah daerah, dinas ketenagakerjaan, perwakilan serikat buruh, hingga buruh terdampak PHK. Hari ini kami sedang melaksanakan penelitian berupa wawancara di Dinas Ketenagakerjaan di Kota Cilegon. Alhamdulillah hari ini kami sedang melaksanakan wawancara dengan perwakilan serikat buruh dan juga perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan di Kota Cilegon. Pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026, telah dilaksanakannya wawancara kepada sekretaris daerah yang bertepatan di kantor wali kota di Kota Cilegon. Berdasarkan diagram batang yang dihasilkan dari data Badan Pusat Statistik Daerah Kota Cilegon, terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka di Kota Cilegon pada tahun 2025. Tercatat pada tahun 2024 6,08%, meningkat pada tahun 2025 menjadi 7,41%. Temuan awal yang kami temukan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Cilegon mengalami peningkatan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa pengangguran meningkat di kota yang dipenuhi kawasan industri ini? Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Cilegon, yaitu Bapak Hikmatullah sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial dan juga Bapak Taufik sebagai Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja. Mereka berpendapat bahwa meningkatnya pengangguran akibat PHK itu tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan diantaranya yaitu kondisi ekonomi global, efisiensi perusahaan, proyek industri yang sudah selesai, dan yang terakhir kompetensi tenaga kerja yang belum sesuai kebutuhan industri di Kota Cilegon. Pandangan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah yaitu Ahmad Aziz Setia. Beliau menanggapi persoalan pengangguran harus direspon melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terutama. Pemerintah Kota Cilegon juga berupaya memperluas kesempatan kerja melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja. Lalu juga ada program Link and Match, magang industri, serta juga bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk memperluas lapangan pekerjaan. Persoalan PHK ini tidak hanya dipandang dari sisi pemerintah saja. Bagi serikat buruh, perlindungan terhadap pekerja merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Berdasarkan wawancara kami terhadap perwakilan serikat buruh, yaitu Bapak Eko, mengatakan kalau di serikat pekerja, pasti kita mengacu pada undang-undang. Jika pekerja itu di PHK, maka harus dilakukan pendampingan. Biasanya kami melakukan bipartit. Kalau bipartit tidak selesai, maka bisa naik ke mediasi atau tripartit. Intinya kami berjuang memberikan perlindungan hak bagi buruh. Serikat buruh berperan dalam pendampingan pekerja terdampak PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa setiap pihak memiliki sudut pandang yang berbeda. Pemerintah berfokus pada peningkatan kompetensi dan penciptaan lapangan kerja. Serikat buruh menekankan perlindungan hak pekerja. Sementara pekerja terdampak PHK merasakan langsung tekanan ekonomi dan sosial akibat kehilangan pekerjaan. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian kami analisis melalui perspektif ekonomi politik dari Karl Marx.
Dalam perspektif Karl Marx, PHK tidak hanya dipahami sebagai keputusan administratif dari perusahaan, tapi juga dipandang sebagai relasi antara modal, negara, dan juga tenaga pekerja. Demikian hasil penelitian yang telah kami lakukan, yaitu mengenai analisis ekonomi politik penanganan pengangguran akibat PHK di Kota Cilegon. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menjadi bahan refleksi dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan juga pekerjanya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam hangat dan juga salam sejahtera untuk kita semua.